absennya Bu. Jadi absen 1 siapa? Nanti dibaca kemudian dijawab terus kita bahas sama-sama. Monggo. Atau salah satu silakan. Silakan. Izin membaca ya Bu. Oke, monggo. Nomor 1, seorang perempuan usia 38 tahun hamil 9 bulan datang ke PMB dengan keluhan ingin meneran. 1 jam kemudian lahir bayi perempuan berdasarkan asuhan persalinan normal. Apa yang dilakukan bidan pada bayi tersebut? A. Penilaian selintas, B. IMD, C. Mengukur BB dan PB, D. Memandikan bayi, E. Memberikan HB UNICEF. Mungkin jawabannya A, Bu. Penilaian selintas. Baca clue-nya ya Bu ya. Jadi kita membaca clue-nya. Kita membaca clue-nya. Soal UKOM ini clue-nya adalah seorang perempuan hamil 38 tahun, hamil 9 bulan, datang ke PMB, kemudian keluar ingin meneran. 1 jam kemudian lahir bayi perempuan. Jadi kalau di sini sesuai asuhan persalinan normal yang dilakukan pada bayi tersebut. Jadi untuk soal ini sesuai dengan APN setelah bayi lahir itu yang dilakukan apa Ibu? Sesuai APN. Setelah bayi lahir yang dilakukan oleh bidan adalah apa? Untuk deteksi dini apakah bayi ini fisiologis atau patologis? Penilaian selintas. Sepintas Bu. Selintas ya. Yang betul adalah penilaian selintas. Penilaian selintas itu meliputi menangis atau tidak dan juga tonus otot, hanya 2 saja. Ngaten nggih? Nggih. Selanjutnya monggo untuk nomor 2. Mohon izin membaca ya Bu. Seorang perempuan usia 38 tahun hamil 9 bulan datang ke PMB dengan keluhan ingin meneran. 1 jam kemudian lahir bayi perempuan berdasarkan asuhan persalinan normal. Kapan bayi boleh dimandikan? 6-24 jam setelah bayi lahir. Oke, nomor 2 nggih. Jadi kalau nomor 2 kata kuncinya di sini berdasarkan asuhan persalinan normal kapan bayi boleh dimandikan. Jadi kalau saya dalam mengerjakan soal UKOM itu ada triknya. Jadi untuk soal UKOM biasanya itu soal cerita, soal vignette ngaten nggih, panjang. Jadi kita membaca mungkin pertanyaannya dulu karena 1 menit 1 soal. Jadi menghemat waktu pertanyaannya dulu, kemudian kita cari kata kuncinya. Di sini untuk pertanyaannya berdasarkan asuhan persalinan normal kapan bayi itu boleh dimandikan. Jadi kalau secara teori bayi itu boleh dimandikan setelah 6-24 jam setelah lahir ngaten nggih, untuk mencegah adanya hipotermi ngaten nggih. Jadi memang secara SOP 6-24 jam setelah lahir. Nggih, betul. Selanjutnya monggo nomor 3. Izin membacakan Bu. Izin membaca nggih Bu Novi. Seorang bayi perempuan baru saja lahir cukup bulan. Air ketuban mekonium pada saat itu ditemukan nafas megap-megap. Asuhan yang tepat untuk kasus di atas adalah D. Hisap lendir. Karena di situ air ketubannya mekonium. Oke. Baik, untuk nomor 3. Di sini untuk soal high cup. Jadi untuk soal neonatus itu biasanya yang paling banyak keluar adalah soal penata laksanaan resusitasi. Jadi untuk resusitasi di sini
sesuai dengan soal yang di atas, bayi megap-megap nomor 3 sih. Bayi megap-megap, kemudian air ketuban mekonium, maka langkah yang pertama adalah langkah awal resusitasi high cup. High cup itu kan langkah awal adalah isap lendir, okay? Jadi untuk nomor 3 ini jawabannya betul adalah isap lendir D. Karena di sini ada clue-nya juga, air ketuban mekonium dan juga nafas megap-megap. Ngaten J, mapunten. Di sini saya sambil rapat J. Apakah cukup jelas untuk suara saya? Jelas, Jelas, Bu. Bu. Ada gangguan J. J. J, baik. Betul ya. Nomor 3 isap lendir ngaten J. Nomor 4 monggo. Atau begini ya. Pangapunten, ini saya sambil rapat. Apa begini? Ini soal saya share ke Mbak Usna. Nanti untuk setelah rapat barangkali ada soal yang kira-kira kita butuh pembahasan mendalam. Itu yang paling banyak adalah biasanya yang keluar untuk soal gadar neonatal adalah resusitasi. Jadi nanti saya mungkin lebih membahas tentang resusitasi dan juga membahas tentang kasus-kasus yang terkait dengan kegawat daruratan neonatal. Maka nanti biar kita fokus semua sama-sama fokus ngaten J. Jadi soal saya share ke Mbak Usna, mangke biar nanti agak cepat jawaban dan juga pembahasan saya share saya bahas setelah rapat ngaten J. Pangapunten sangat daripada nanti kita tunda terus. Pangapunten, ini saya yang salah memang. Jadi saya yang waktunya mungkin yang tidak bisa ngaten J, nggak bisa diprediksi ngaten. Pripun Ibu, pangapunten sangat saya. Mbak Usna, nggih pangapunten. Nggih pangapunten nggih. Itu nggih, saya share ke Mbak Usna. Nggih pangapunten. Saya share ke Mbak Usna nggih. Untuk soalnya nggih Mbak Usna, saya minta tolong nggih nanti di-share ke temennya. Jadi nanti setelah rapat ini saya lanjut untuk pembahasan yang terkait dengan kasus kegawat daruratan neonatal. Terima kasih. Terima kasih pengertiannya. Iya Bu, sama-sama. Jadi rapat ini untuk pelantikan profesi panjenengan ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Iki live nih berarti ya? Iya Mbak, live lagi Mbak. Live dulu enggak apa-apa Bu, dari Zoom. Nih, PHP matur suwun, siap. Nggih, stand PHP nggih semua.